Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Puji syukur pada Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan sehingga kita dapat menikmati hari yang bahagia ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita sajikan kepada pangkuan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baik, kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan hasil kerja sama kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah, yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Evani Rosa MA, dan anggota kelompok 6 adalah saya sendiri, Nisa Adlina, Cut Okta Rikeniate, Kuratawina, dan Aklima Zahara. Baik, pembahasan pertama akan dibahas oleh Cut Okta Rikeniate. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian SPBM atau strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu salah satu strategi pembelajaran untuk mengembangkan kualitas proses belajar adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, dilihat dari aspek psikologisnya, belajar SPBM ini didasarkan pada psikologis kognitif yang berasumsi bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Dan yang ketiga adalah SPBM ini dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan keterampilan intelektual. Selanjutnya adalah konsep dasar dan karakteristik SPBM. Yaitu landasan teori SPBM ini adalah kolaborativisme, suatu perspektif yang berpendapat bahwa siswa akan menyusun pengetahuan dengan cara membantu penalaran dari pengetahuan yang dimilikinya, serta yang diperoleh dari interaksi dengan sesama individu maupun kelompok. Yang selanjutnya adalah konsep dasar dan karakteristik SPBM. Yang pertama, sehingga dapat disimpulkan SPBM ini merupakan serangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Baiklah, di sini sebagai penjelasan saya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu tentang tujuan SPBM dalam kemampuan siswa berpikir kritis, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris. Ciri-ciri utama SPBM. Yang pertama, SPBM merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Dalam SPBM, siswa melakukan serangkaian aktivitas yang melibatkan siswa aktif untuk berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengelola data, serta menyimpulkan. Yang kedua, pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. SPBM dalam pembelajarannya menetapkan masalah sebagai kata kunci. Masalah dibutuhkan untuk memulai pembelajaran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ciri-ciri utama SPBM yang ketiga itu adalah pemecahan dilakukan dengan pendekatan berpikir secara ilmiah. Hakikat dalam SPBM yang pertama, permasalahan yang digunakan dalam SPBM adalah permasalahan terbuka sehingga jawaban tersebut masih belum pasti. Dan yang selanjutnya, hakikat masalah dalam SPBM adalah kesenjangan antara situasi nyata dan kondisi yang diharapkan atau antara kenyataan yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga, sehingga pembelajaran tidak bersumber pada buku saja, namun juga bersumber dari peristiwa dan pengalaman tertentu yang sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Selanjutnya, kriteria pemilihan bahan ajar. Yang pertama, bahan pelajaran harus mengandung isu atau permasalahan yang bersumber dari berita, video, maupun sumber yang lain. Yang kedua, permasalahan yang dipilih adalah permasalahan yang familiar dengan siswa. Yang ketiga, permasalahan yang dipilih merupakan bahan yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak.
Yang selanjutnya, permasalahan yang harus dipilih mengandung tujuan dan kompetensi yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dan yang kelima, bahan yang dipilih sesuai dengan minat siswa sehingga merasa senang ketika mempelajarinya. Baik, saya Anissa Adlina akan melanjutkan presentasi dari pemakalah sebelumnya, yaitu tahap-tahapan strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, menyadari adanya masalah yang harus dipecahkan. Kedua, merumuskan masalah. Ketiga, merumuskan hipotesis. Keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang terakhir, keenam, menentukan pilihan penyelesaian. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, teknik pemecahan masalah cukup efektif dalam memahami isi pelajaran. Kedua, perencanaan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberi keputusan untuk menentukan pengetahuan. Ketiga, pemecahan masalah meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa. Keempat, membantu siswa untuk mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Kelima, mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri serta rasa tanggung jawab dalam mengembangkan pengetahuan barunya. Keenam, dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa dan kelebihan lainnya. Kelemahan strategi pembelajaran berbasis masalah yaitu apabila siswa tidak memiliki minat atau merasa masalah yang disajikan sulit untuk dipecahkan maupun enggan untuk mencoba, maka akan sulit dilaksanakan. Kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan waktu untuk persiapan. Ketiga yaitu tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin belajar. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.